perkenalkan, nama saya Adelia Fanida Octaviana. Saya dari kelas 1B Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esai saya yang berjudul Penerapan Sila Kedua Pancasila di Masa Pandemi COVID-19. Saya mengambil judul itu karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang Indonesia bahkan dunia sedang terjadi sebuah pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Baik, jadi kita langsung ke paragraf yang pertama. Di paragraf pertama saya sedikit menjelaskan mengenai penyakit virus corona sendiri atau COVID-19, mulai dari pengertian sampai ke cara penanganan pasien. Jadi kesimpulan dari paragraf yang pertama itu adalah penyakit virus corona atau COVID-19, pengertiannya adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Dan virus ini tuh dapat menyebar dengan luas karena ditransmisikan melalui percikan air liur. Bahkan kita juga dapat tertular ketika kita berada terlalu dekat dengan penderita atau bersentuhan langsung. Nah, cara penanganan pasien COVID-19 yaitu dengan diadakannya isolasi. Bisa berupa isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit. Kemudian di paragraf yang kedua, saya di sini mulai menjelaskan mengenai upaya-upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 sendiri. Yaitu yang pertama adalah dengan menetapkan peraturan seperti memakai masker, menjaga jarak aman, dan menjaga kebersihan dan melakukan physical distancing atau jaga jarak. Upaya yang kedua adalah dengan melakukan rapid test. Rapid test ini tuh dilakukan kepada orang-orang terdekat penderita. Fungsinya sendiri untuk mengetahui apakah orang-orang terdekat itu ada yang tertular dengan penderita atau tidak. Upaya selanjutnya adalah dengan melakukan sosial kepada masyarakat mengenai bahayanya COVID-19 dan hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, di paragraf berikutnya masih dengan yang sama, masih dengan topik yang sama, yaitu penanganan pemerintah. Nah, di sini saya sudah mulai menyinggung tentang penerapan sila kedua Pancasila untuk penanganan COVID-19, yaitu awal mulanya ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari Wuhan, China. Itu tepatnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020, warga negara Indonesia yang di Wuhan, China itu diterbangkan oleh pemerintah menuju ke Pulau Natuna untuk dilakukan observasi kurang lebih selama 14 hari. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa dari hal tersebut pemerintah itu sudah menerapkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun warganya berada di negara yang meskipun warganya itu tidak berada di negara Indonesia, tapi pemerintah tetap peduli dengan dia, yaitu dengan cara memulangkannya ke negara Indonesia. Selanjutnya di paragraf berikutnya saya juga masih sama dengan topik yang sama, yaitu penanganan. Di sini penanganan yang dilakukan pemerintah selanjutnya yaitu dengan membentuk tim satuan penanggulangan COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden secara langsung. Terus langkah berikutnya yaitu pemerintah membuat rumah sakit rujukan COVID-19. Di dalam bidang pendidikan, pemerintah juga membuat kebijakan belajar dari rumah seperti yang kita alami sekarang, yaitu belajar daring atau online ya. Terus namun tidak hanya itu saja, bekerja dari rumah atau work from home juga ditetapkan.
kita. Di paragraf berikutnya lagi yaitu upaya-upaya pemerintah tersebut dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, budaya, dan agama dari penularan COVID-19. Hal ini sejalan dengan sila yang terkandung dalam Pancasila yaitu sila kedua yang berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Nah, di paragraf ini saya menjelaskan mengenai tujuan dan maksud pemerintah melakukan peraturan-peraturan seperti yang di atas atau kebijakan-kebijakan yang seperti saya paparkan tadi. Kemudian kata adil dalam sila kedua Pancasila, yang dimaksud adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang seperti adat, budaya, dan agamanya. Seperti yang ketahui, negara Indonesia, negara kita itu memiliki berbagai suku, budaya, agama. Karena itu kita harus menghargai tanpa melihat latar belakangnya. Adil juga berarti tidak ada perbedaan perlakuan di antara masyarakat Indonesia. Nah, ini tuh contohnya seperti tadi ketika warga negara Indonesia dipulangkan dari Wuhan, Cina karena adanya virus corona. Dan untuk yang di dalam negeri, pemerintah juga melakukan upaya-upaya agar semua warganya, semua rakyatnya itu terhindar dari virus corona. Adil juga berarti tidak ada perbedaan perlakuan di antara masyarakat Indonesia, semuanya sama dan setara. Nah, contoh dari adil ini itu saya ambil contoh itu ketika pemerintah telah memutuskan peraturan ya, yang seperti saya sampaikan tadi. Peraturannya itu berupa PSBB dan memakai masker. Nah, peraturan tersebut itu wajib ditaati oleh semua rakyat Indonesia tanpa memandang status, suku, budaya, dan agama. Jadi semuanya itu wajib memakai masker dan melakukan PSBB. Jadi yang mempunyai orang kaya, maksudnya jadi yang kaya, miskin, terus suku Jawa, suku manapun itu harus melakukan hal yang sama. Pejabat pun juga harus melakukan hal yang sama. Nah, untuk yang terakhir yaitu penutupan, di sini saya menjelaskan Pancasila sendiri, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan sebagai dasar dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembuatan UUD 1945 isinya itu tuh berpedoman kepada Pancasila. Dari penjelasan tersebut, dari penjelasan tadi Pancasila sebagai dasar negara itu berarti masyarakat Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa melihat latar belakangnya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai esai yang saya buat yang berjudul penerapan sila kedua Pancasila di masa pandemi COVID-19.